Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 194221116 dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokratis. Apa itu gaya kepemimpinan demokratis? Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya seorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasinya. Pemimpin yang demokratis menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bentuk kepemimpinan ini menetapkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, dan perhatian dapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikut sertakannya dalam semua kegiatan organisasi yang disesuaikan dengan posisinya yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab bagi tercapai tujuan bersama. Siapa tokoh pemimpin yang demokrasi? Tokoh pemimpin yang demokrasi adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35, yaitu John F. Kennedy Dwight D. Eisenhower. Beliau menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Hubungannya dengan para bawahannya bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi lebih pada kerabat atau kakak kepada adiknya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat serta saran dari bawahannya. Demikian juga terhadap kritik yang membangun. Gaya demokratis memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. Kemudian, mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah selalu mengembangkan kapasitas dari diri pribadinya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kebebasan untuk bawahannya dan membimbingnya. Karakteristik utama dari gaya kepemimpinan demokrasi. Dari Claire Farris, seorang psikolog organisasional mengatakan 3 elemen kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah pemimpin mengharapkan bawahan untuk melapor mengenai proses tugas. Dan yang kedua, leader mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin mengharapkan bawahan untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Apa gaya kepemimpinan demokratis akan paling menguntungkan perusahaan? Iya, gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya yang paling efektif. Cara ini meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah wewenang pemimpin tidak mutlak, yaitu keputusan pimpinan bisa dipengaruhi oleh masukan dari bawahan. Bukan sebagai bentuk intervensi dalam hal ini, lebih ditekankan dari asas musyawarah. Yang kedua adalah pimpinan melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan. Tidak semua keputusan bergantung pada pimpinan semata. Bawahan memiliki wewenang untuk membuat keputusan, namun masih berada dalam batas wajarnya. Dan yang ketiga adalah keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Jadi, setiap keputusan yang diambil tidak hanya berasal dari pimpinan mutlak, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya. Yang keempat adalah kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Kemudian yang kelima, komunikasi berlangsung timbal balik. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berlangsung dengan baik, tanpa adanya rasa takut atau canggung karena jabatan. Dan yang terakhir adalah pengawasan dilakukan secara wajar. Pemimpin tidak melakukan pengawasan kegiatan secara over atau overprotective, sehingga tidak ada tekanan pada bawahan saat melakukan kegiatannya. Bawahan pun menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan atasannya. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis.
Yang pertama adalah lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dari bantuan pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang didiskusikan langkah umum untuk tujuan kelompok. Dan yang keempat adalah para anggota bebas bekerja dengan siapa yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. Kemudian yang terakhir adalah menekankan dua hal, yaitu bawahan dan tugas. Adapun kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih majak. Kemudian yang kedua adalah sulitnya pencapaian keputusan. Para pemimpin demokratis yang baik harus memiliki sifat-sifat spesifik seperti kejujuran, kecerdasan, kompetensi, keberanian, kreativitas, dan rasa keadilan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.